Ada rumah yang desainnya memukau, harganya terjangkau, lokasinya di tengah kota. Mantep nggak tuh? Yuk tetangga, saya temenin cari rumah. Ya, tetangga, sekarang saya lagi ada di Summarecon Tangerang, kawasan terbaru, tepatnya New City dari developer Summarecon Agung. Dan ini lokasinya 15 menit aja ya dari Summarecon Serpong, dan dia lokasinya cukup 200 meter dari pintu tol Bitung. Tadi saya udah nyoba sendiri, exit tol tuh belok kiri itu cuma 200 meter. Kalau dari pintu tolnya sekitar ya 3 menitan gitu ya, dan lokasinya strategis banget karena masih ada di pusat kota. Dan selain akses tol, tetangga, di sini juga nantinya akan dilewati MRT fase 3 Cibitung Balaraja. Oke, di belakang saya ini udah ada rumah contoh dari klaster Brizalex. Dia punya lebar 5 meter, panjang ke belakang 12 meter. Itu artinya luas tanah 60 meter ya. Sedangkan untuk luas bangunannya dia terdiri dari 2 lantai plus 1 etik. Total keseluruhannya sekitar 84 meter persegi. Dan ini dari depan, tetangga, desain bangunannya udah modern tropis ya. Terlihat walaupun lebar 5 meter, tapi ini rumahnya bisa mengakomodir seluruh kebutuhan kalian. Tadi saya udah ngeliat di dalam, makanya saya berani ngomong kayak gitu ya. Oke, kita bahas dulu depannya yuk. Ini di depan sudah ada area carport, dan ini pakai material keramik yang kasar, jadi bebas licin, anti slip. Kalaupun hujan juga nggak khawatir ya. Untuk kanopinya dia pakai rangka baja seperti ini, sedangkan atapnya itu dia pakai material polikarbonat. Dan ini sifatnya opsional ya. Oke, lanjut tetangga. Untuk ukuran carportnya sendiri dia punya lebar 3,3 meter, sedangkan untuk ukuran tamannya yang di samping itu sekitar 1,7 meter ya. Dan 3,3 meter ini bisa menampung mobil ukuran SUV dan juga kendaraan bermotor atau roda 2 ya, sepeda motor gitu. Dan di sini ada yang unik, ini jarang nih saya lihat tetangga. Jadi kalian ketika beli rumah ini udah termasuk tangki penampung air yang ditaruh di bagian bawah gitu. Ini fungsinya buat apa? Ya tentu saja buat menampung air, terutama dari air pump, atau air PDAM, karena rumah ini memiliki akses ke air PDAM. Nah ini, di sini ada meterannya tetangga. Ini dia meterannya tetangga. Tuh, nanti di sini udah disiapin buat meteran PDAM tetangga. Jadi nggak usah khawatir urusan air, ada di bawah sini. Dan di sebelah situ juga saya kasih tahu dulu yang tutupan-tutupan ini apa. Yang sini adalah pompa ya. Nah untuk taman ukuran 1,7 meter ini kalian bisa kasih tanaman-tanaman untuk penghijauan. Dan di sini ini tempat sampahnya udah dipisah gini, organik dan anorganik. Ini menarik banget nih. Dan di bagian depan rumah juga nih, sini tetangga. Ada akses air atau keran ya di sini. Ini penting banget buat nyiram tanaman ataupun bersihin area carport. Dan di sini sistemnya, kabelnya sudah ditanam tetangga. Ayo kita lihat lagi ke depan ya. Tadi saya belum mention. Nah, kalau kalian lihat ini clean banget. Nggak ada kabel-kabel menjuntai, nggak ada tiang listrik. Itu karena semua utility berupa kabel sudah ditanam atau aksesnya melalui bawah tanah. Oh ya, untuk bentuk atapnya dia lucu ya, dia asimetris seperti itu, jadi kesannya lebih dinamis. Sedangkan itu ada kamprot-kamprotan, jadi tekstur bangunannya lebih terlihat. Dan itu ada material kayu. Nah, material kayu itu bukan kayu beneran ya. Di bawah juga ada nih, kita lihat langsung ya. Ini dia. Nah ini, materialnya pakai papan semen atau fiber semen seperti ini. Dan ini di sini kalian lihat nih ada kaca atau jendela mati. Di baliknya apa? Nah, nanti kita lihat ya sama-sama. Nah, ini jendelanya, untuk jendelanya dia lebar-lebar seperti ini. Ini ukuran sekitar hampir 3 meter nih, dibagi jadi 3 layer. Sementara yang ini bisa dibuka, sedangkan yang 2 ini adalah bentuknya kaca mati. Dan ini dia pakai material frame aluminium yang di powder coating. Jadi ini lebih tahan lama, terkesannya lebih mewah. Oke tetangga, untuk masuk kita lewat sini nih. Jadi dia ada teras depan dan juga langsung kita ketemu dengan pintu utama. Untuk pintu utama nih materialnya unik ya tetangga. Dia pakai material UPVC, jarang-jarang nih ada perumahan pakai material seperti ini. Buat yang belum tahu material UPVC itu apa, bisa cari deh ya. Kalian cari aja material UPVC itu apa. Yang jelas dia bebas muai susut dan juga ini tahan lama. Dan di sini udah ada juga smart door locks. Yuk kita lihat dalamnya. Ya tetangga, sekarang kita mau bahas bagian dalam dari rumah di Brizalex
tepatnya di Attic Premium 5x12 ini. Dan sekarang kita lagi ada di area living room. Meskipun 5x12 tapi ini lebar banget ya tetangga. Bisa kalian lihat ini livingnya segede gini, bisa pasang TV yang lumayan besar di sini. Dan juga ini area nontonnya, duduk-duduk, bisa kasih sofa yang lumayan besar juga loh tetangga. Dan ini jaraknya pantas ya, keren gitu, cocok. Walaupun besar TV-nya tuh rasanya nggak kedeketan. Oh ya, untuk tinggi ceiling ini standar ya, hampir 3 meter atau malah 3 meter ini. Ceilingnya nggak terlalu tinggi, tapi ini udah cukup banget buat ruangan yang seperti ini tetangga. Untuk lantainya dia pakai granite tile, ukuran 60 x 60. Oh ya, saya disclaimer dulu buat kalian yang baru pertama kali nonton video saya. Jadi kalau kalian di sini lihat ada furniture, itu dia tidak termasuk dalam paket pembelian ya. Oke, karena di sini konsepnya open plan, jadi nyambung area living, dining. Kitchennya di mana? Oh, kitchennya nanti tempatnya spesial. Di sini kita bahas dulu area diningnya. Ini dibuat area dining tersendiri seperti ini. Ini bisa menempatkan meja makan ukuran ini 4 orang, bisa 5 orang atau 6 orang kalau di ujung-ujungnya dikasih. Tapi saya rasa ukuran seperti ini udah cukup banget. Dan kalau kalian lihat di sini ada wallpaper ya tetangga. Nanti dapatnya nggak wallpaper, jadi dia hanya dinding yang dicat finish seperti itu. Kita lanjut ke bagian belakang rumah. Di bagian belakang ini ada teras belakang atau taman di bagian belakang ya tetangga. Dan di sini dia pakai pintu aluminium sama seperti yang di depan, bahannya aluminium powder coating dengan kaca yang lebar-lebar seperti ini. Ini ukurannya kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi bentangannya masing-masing adalah 1 meter tetangga. Enaknya kalau punya partisi kaca atau pintu kaca seperti ini, dia nggak menghalangi pandangan, jadi kesannya ruangannya lebih luas lagi ya. Yuk, kita mau ajak kalian ke bagian belakang sini. Nah, ini dia bagian belakangnya tetangga. Kalau di rumah contoh, ini dimanfaatin untuk area cuci dan juga bisa jadi teras belakang untuk bersantai seperti ini ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian beli rumahnya, ini adalah bentuknya taman ya tetangga. Jadi ini kalian bisa manfaatin sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan kalau kalian lihat di sini ada kanopinya ketutup. Nah, nanti kalau kalian beli ini terbuka ya tetangga. Jadi kalian masih fleksibel banget, entah nanti ke depannya mau ditutup atau dibiarkan terbuka. Kalau saya sih kayaknya saya biarin terbuka aja ya, biar penghawaannya bisa cross ventilation gitu. Oke, ini cukup luas tetangga, ini sekitar 2 meteran ini lebar kesininya dan panjang kesini sekitar 3 meter. Dan ini kalau kalian lihat ini lantainya pakai decking papan semen ya. Nanti kalian dapatnya taman tapi dengan stepping seperti itu. Dan dari tadi kita belum lihat dapur ya tetangga. Jadi kalau rumah di sini itu desainnya memang sengaja dapurnya terpisah. Walaupun di depan masih konsepnya open plan, tapi di sini dibuat terpisah tetangga. Dapurnya ada di bagian belakang sini. Jadi kalian bisa sangat fleksibel masak-masak, nggak khawatir aroma masakan atau bumbu makanannya masuk ke dalam rumah. Karena tadi udah dipartisi seperti itu dan ini ruangannya juga ada terpisah. Apalagi kalau kanopinya dibiarkan terbuka gitu tetangga itu. Jadi sirkulasi udaranya bisa mengalir dengan lancar ya. Saya rasa kalau dapurnya seperti ini, nggak perlu lagi cooker hood deh ya, karena ini udah langsung ngalir seperti itu. Dan kalian bisa menempatkan di sini sink, kompor, dan juga microwave masih bisa di ujung sini. Ya, tapi ini opsional ya, sesuaikan aja sama kebutuhan kalian nih tetangga. Karena ini di rumah contoh, jadi layoutnya kira-kira seperti ini nih. Kalian bisa contoh ini juga. Di bagian bawah bisa kalian kasih kabinet-kabinet seperti ini. Di bagian atas bisa dikasih kabinet terbuka. Ini enak banget kalau di bagian atas begini dibuat terbuka ya. Jadi kalian bisa nyimpen perkakas atau alat-alat memasak kalian atau bahkan bumbu dapur itu gampang ngeraihnya tetangga. Dan untuk backsplash-nya dia pakai keramik yang dibuat berdiri seperti itu, jadi kelihatan lebih tinggi ya. Dan ini juga tinggi mejanya standar sekitar 80-85 cm. Oke, ini juga bisa jadi inspirasi kalian nih. Ya, jadi di sini bisa naruh kulkas. Kalau kulkasnya ditaruh di sini, gimana menurut kalian? Apa ditaruh dalam aja ya, di pojok-pojok sini ya kulkas ya? Ya, tulis di kolom komentar ya tetangga. Terus dari tadi kita udah lihat dapurnya. Nah, biasanya di lantai 1 itu juga suka ada kamar mandi, tapi kita di sini belum lihat ya kamar mandinya ya. Di sini tetangga. Jadi di bawah tangga ini terdapat area untuk storage seperti ini. Tadi saya dapat info kalau misalnya kalian beli rumahnya, posisi mesin cucinya bukan di sebelah sana tetangga, tapi di sini. Jadi nanti dibuatkan di sini drainase dan juga keran air dan juga sumber listrik supaya kalian bisa taruh mesin cuci di bagian sini. Di belakang tuh bisa buat jemur atau bahkan kalian bisa pasang mesin cuci sekaligus dryernya, jadi nggak perlu area jemur juga. Oke, kita udah lihat semua area di sini, tapi ada satu area yang belum saya spill, yaitu area powder room. Kayaknya nggak enak ya kalau di lantai 1 nggak ada toilet. Nanti masa tamu toiletnya naik atau ke kamar gitu kan.
Nah, di sini udah disiapin tetangga. Walaupun rumahnya lebar 5 meter, tapi di sini dia masih punya area powder room yang dibuat tertutup dan terkamuflase seperti ini. Tapi ini buat ide kalian aja ya. Nah, ini dia. Powder room-nya memanjang tetangga. Dia punya lebar sekitar 1 meter. Panjangnya ke sana sekitar 2 meter, lebih sedikit. Jadi di sini bisa nempatin kloset dan juga ada wastafelnya di sini. Ini bisa buat ngaca-ngaca juga loh. Dan ini sirkulasinya enak banget nih. Nggak mentok kiri kanan ya. Ukurannya pas, jadi buka pintu bisa langsung masuk begini. Ini juga bisa kalian contoh nih kalau misalnya beli rumahnya. Jadi bisa dikamuflase seperti ini. Jadi nggak ganggu ya. Nggak kelihatan ada banyak pintu di dalam satu ruangan. Dan di sini juga ada permainan cermin supaya ruangannya terkesan lebih luas lagi. Selain juga ada di bagian depan itu kaca-kaca ya. Di bagian belakang juga ada kaca-kaca. Tadi saya udah bahas. Dan di sini railingnya tetangga. Ini railingnya dibuat sampai ke atas begitu, ini buat safety juga, selain juga jadi permainan dekoratif di bagian sini. Untuk di sininya pakai besi hollow dan handle-nya dia pakai kayu. Sekarang saya mau ajak kalian ke lantai 2-nya. Yuk! Nah, ini yang tadi saya mention ya juga ya. Jadi di atas railingnya juga nyambung nih di lantai 2. Dan sekarang kita udah di lantai 2 tetangga. Saya mau ajak kalian lihat kamar mandinya dulu. Jadi ini sharing bathroom ya antara semua kamar di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur. Nanti saya sebut lah satu-satu. Sekarang kita bahas dulu nih area kamar mandinya ya. Di sini dia pakai granite tile di dindingnya yang model glossy dan di sini udah disiapin juga kalau misalnya perlu pasang water heater. Jadi kalian tinggal beli aja water heaternya tetangga, tinggal pasang. Oke, untuk di lantainya dia juga pakai granite tile ini yang anti slip juga karena dia lumayan kasar ya, walaupun basah begitu. Dan di sini udah lengkap banget sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini ada kloset, ada shower, dan juga ada wastafel. Di sini kalau mau kalian bisa kasih partisi sedikit aja supaya nggak terlalu nyiprat kemana-mana tetangga. Oke, di sini tetap ya ada bukaan ke bagian depan. Jadi dia pakai kaca boven, nggak bisa ditutup, tapi dia selalu terbuka modelnya gini ya. Dan tenang aja ini udah private banget kok karena kacanya udah dilapis juga pakai frosted glass. Oke, sekarang saya mau ajak kalian ke kamar tidur utamanya alias kamar pertama di lantai 2. Jadi di sini ada 3 kamar tidur tetangga. Yang ini kamar tidur utama. Ini adanya di bagian depan. Dari sini bisa langsung lihat view ke bagian depan rumah nih tetangga. Karena di sini bukaannya gede-gede banget ya. Kaca jendelanya gede-gede banget. Tapi yang dominan ini adalah kaca mati. Sedangkan yang dibuka ini yang ini nih. Ukuran 80 cm kira-kira lebarnya. Tingginya sekitar 1 meter tetangga. Sama materialnya sama di bawah. Dia pakai aluminium yang di coating seperti ini, powder coating. Dan di sini meski rumahnya tergolong kompak, tapi ini area kamar tidurnya cukup luas tetangga. Dia punya luas 3,22 kali 2,9 meter. Ini bisa jadi inspirasi kalian juga ya, dibuat seperti ini nih, sandaran tempat tidurnya. Jadi kesannya lebih hangat lagi, lebih homey. Dan kalau kalian suka, kalian bisa pasang nakas di bagian kanan dan di bagian kirinya. Karena ini masih bisa dipasang untuk nakas di bagian sini. Dan untuk lemari pakai ini di mana? Nah, kalian bisa tempatkan di sini. Kalian bisa contoh plug ketik plug sesuai dengan layout yang lagi kalian lihat sekarang ini, tetangga. Oke, sekarang saya mau ajak kalian ke kamar kedua. Yuk. Di sebelahnya ini, tetangga, ada kamar kedua dan ini adalah kamar tidur anak. Ya, luasannya beda sedikit aja. Kalau di sini bisa kalian lihat di sini bisa nempatin kasur ukuran single dan kalau kalian punya kamar tidur anak seperti ini, kalian usahain manfaatin di bagian bawahnya sebagai tempat area penyimpanan. Di bagian atasnya juga bisa nih kalau kalian mau, tapi jangan terlalu maju ya. Nanti kalau berdiri anaknya kepentok lagi ya. Di sini playful banget ini ornamennya, hiasannya, dekorasinya dan di sini kalau bisa kalian lihat ini bisa nempatin untuk lemari pakaiannya tetangga. Dan walaupun kesannya kamarnya ada di bagian belakang, tapi tenang aja, di sini masih dapat pencahayaan dan penghawaan ke taman bagian belakang tadi ya. Jadi enaknya gitu tetangga kalau punya area terbuka di rumah. Kita bisa buat bukaan dari ruangan-ruangan yang kita tempatin gitu. Oke, untuk lantainya sama. Ini di lantai 2 dia pakai granite tile 60 x 60. Sekarang saya mau ajak kalian lagi ke kamar ketiga. Tapi ini sebenarnya multifungsi sih, terserah kalian. Kalau memang anaknya udah lebih dari 1, ini bisa dimanfaatin untuk kamar kedua. Karena ini ruangannya ada di ujung. Secara luasan ini kamar yang paling kompak di antara kamar pertama dan kamar kedua tetangga. Nah, ini dia. Kamar tidurnya kalau di rumah contoh dia jadi kamar tidur anak bayi ya. Tapi ini kamar anak-anak sampai remaja juga masih cukup tetangga.
Tapi yang saya suka dia tetap punya bukaan ke bagian belakang rumah nih. Lagi-lagi taman belakang itu jadi paru-paru ya, jadi oase di rumah. Menarik banget ini. Kalau kalian tanya dari tadi nggak ngeliat pintu, ya karena pintunya belum dipasang. Karena ini rumah contoh ya tetangga, jadi biar lebih mudah orang keluar masuk. Rumah contoh itu kan dikunjungin orang setiap hari, hampir setiap jam. Ini aja saya syuting ngantri loh. Jadi biar nggak repot, pintunya nggak usah dipasang lah ya. Nanti kalau kalian beli, pintunya udah dapet kok. Dan oh ya, pintunya itu kalau tadi kalian udah lihat pintu utamanya kan dari bahan UPVC. Semua pintu-pintu di kamar dan di ruangan-ruangan ini, dia pakai UPVC juga. Ini kusennya udah UPVC juga nih. Oke, sekarang saya mau ajak kalian ke lantai selanjutnya. Karena ini adalah area yang paling spesial dari rumah tipe Attic 5x12. Sesuai namanya, di atas adalah Attic. Yuk kita lihat. Sekarang saya udah ada di lantai Attic. Wah, ini asik banget ya kalau punya area seperti ini di rumah. Kalau di rumah contoh, di sini dijadikan area bermain anak nih tetangga. Kalau saya sih, saya jadiin area kerja nih kayaknya nih, tempat kerja gitu ya. Atau area me time, tempat bermain sama teman-teman. Kalau misalnya masih suka nongkrong sama teman-teman, gak usah nongkrong di luar, ajak aja ke rumah di lantai Attic ini. Kalau kalian jadiin apa nih? Kalian ini lumayan luas nih. Ini sekitar 2,5 kali 3 meter lebih, sekitar 3,2 ya. Dan di sini partisinya berupa kaca dan material aluminium seperti ini. Pintunya juga nih pintu kaca. Dan dia masih punya balkon ke bagian depan rumah. Asik banget ini. Tuh, balkonnya selebar rumahnya 5 meter. Panjangnya sekitar 1 meter. Dan ini detail menarik juga karena udah dikasih jalur buangan air. Jadi kalau misalnya hujan deras sampai ke sini, airnya nggak akan menggenang ya. Gak usah khawatir juga masuk ke dalam airnya karena di sini udah beda sedikit levelnya ya di sini. Jadi airnya nggak akan naik ke atas. Dan saya suka banget nih area balkon ini. Karena ini masih bisa nempatin kursi 2 mungkin. Di sebelah sana juga masih bisa 2. Asik banget nih buat bengong-bengong tetangga. Oh ya, kalau kalian butuh area yang lebih private, karena balkon ini kan adanya di bagian depan rumah. Tenang aja, karena di sini udah disiapin area lainnya yang lebih private nih tetangga. Nah, kalau yang ini adanya di belakang rumah. Aksesnya sama, pakai pintu kaca juga. Nah, ini dia. Cukup compact tapi ya fungsional aja. Kalau di rumah contoh dia dijadiin area duduk-duduk. Nah, ini bisa jadi area hobi kalian juga nih. Kalau hobi tanaman atau hobi sesuatu gitu ya, bisa kalian tempatin di sini. Menarik nih tetangga. Ini dia punya lebar sekitar 1,5 meter ya. Saya mau kasih lihat ini. Nah, itu tuh. Di situ ada dak toren ya. Jadi kalau kalian mau pasang toren bisa di sini. Dan juga outdoor AC semuanya terpasang rapi di sini. Jadi kalau misalnya ada tukang AC mau servis ya di satu area aja, nggak usah bolak-balik ya tetangga. Wah, enak banget ini. Oh ya, tadi saya belum bahas atapnya, mumpung lagi di atasnya. Ini saya kasih lihat deh sekalian. Atapnya sendiri dia pakai material atap beton yang flat. Untuk rangkanya rangka baja ringan. Ya dong, kan rumahnya udah rumah modern ya. Yuk, ikutin saya terus. Makasih tetangga udah nonton sampai sini nih. Gimana? Beneran memukau kan desain rumahnya? Konsep dan desain rumahnya modern, suasananya tenang dan asri. Di sini kita bisa nikmatin 6 danau berbeda di satu kawasan. Dan yang gak kalah penting, kawasannya ramah pejalan kaki nih. Nantinya di area ini juga akan dibangun Sumarekon Mall Tangerang. Tinggal jalan kaki aja dari klaster. Pastinya ada area komersial dengan berbagai tenan. Sekarang saya mau spill harganya nih. Untuk tipe 5x12 meter ini harganya masih di bawah 1 M alias mulai dari 948 jutaan rupiah. Menurut saya ini good deal banget tetangga. Dapat rumah cakep dengan 2 lantai plus attic. Juga suasana perumahan yang tenang, alami, fasilitas serba lengkap, dan juga lokasinya yang strategis. Buat yang tertarik atau mau langsung dealin rumah di Brizalex, langsung kontak ke sini nih. Ya, kalau masih penasaran bisa langsung lihat dulu kalau rumahnya. Datang aja ke Sumarekon Tangerang. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!